dia mau makan, cobain. Adik-adiknya yang ayam kecil bilang, ih, kok makan daging? Seumur-umur ya, nggak ada sejarahnya anak ayam makan daging. Gak ada ya? Tapi ada enak ya? Ada ayam. Kata dia, ya udah karena saya ayam. Terus suatu hari ketika mereka juga main ke sebuah pematang sawah, ke sebuah bukit, dan mereka di ujung bukit, ayam-ayamnya lagi berlari, tiba-tiba di ujung bukit, anak-anaknya berhenti, wah, takut, tadi pulang. Nah, ini aku lalu kita jalan ke tepi bukit, ternyata kalau yang lain dulu, dia anak lagi, kok kayaknya enak kalau pakai saya, kok enak ini? Ini Sunda ya? Kok enak? Terus ada tuh bang, terus ibunya bilang, awas jatuh, awas, awas gitu. Tapi mungkin saya bisa terbang deh ibu. Kayak Umi. Iya ya. Sudah bawa ya. Begitu. Wah. Tapi enak kan Umi. Kata Uminya, udah. Selama sejarah ayam dan dunia perayaman dari dulu sampai sekarang tidak ada sebuah ayam yang terbang. Jangan dijalan yang lainnya. Tolong. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari sampai dia dewasa, dia mulai merasa awalnya kayaknya saya bukan ayam. Tapi karena kalau misalnya dibilang sama ibunya, dibilang sama keluarganya, keluarga besarnya, dan kami cicit cucu dan segala macam, dia bilang kalau ayam, maka dia mulai meradui diri sebagai ayam. Padahal dia lah. Maka akhirnya ketika dia sudah dewasa, bahkan tua dan akhirnya meninggal, sini saja tulisannya Elang binti ayam. Ini nggak ada sudah selesai. Kasihan sekali ayam ini, punya cakar tapi tidak digunakan untuk mengais, punya paruh yang kuat tapi tidak digunakan untuk mencari daging, punya kekuatan terbang tapi tidak digunakan untuk dipakai berjalan. Berapa banyak dari kita tidak kenal diri kita siapa, kita merasa saya mau biasa aja kan, nggak punya diri. Saya nggak bisa kalau gitu kok saya mau berani, sok saya mau main, ada yang berani ke depan boleh saya. Karena ada rehabilitasi di dalam diri yang saya nggak bisa public speaking, saya nggak bisa nulis, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak bisa, saya nggak oke, saya nggak mau karena bukunya sih gini, mana bukunya gini. Hati-hati, jangan-jangan di antara kita ada orang yang terperangkap dalam tubuh ayam. Ada orang-orang di antara kita yang masih sampai saat ini merasa dirinya ayam, dan banyak orang di sekitar yang bilang kamu ayam. Berapa banyak dari kita punya paruh yang kuat tapi nggak mencabik dari berapa banyak di antara kita yang punya cakar yang kuat tapi nggak mencengkam. Berapa banyak yang punya kemampuan tapi bilang tapi saya ini nggak sebesar orang. Tapi saya kayaknya kalau mulai hari ini sudah telat. Orang yang fokus studi others atau kepada orang lain adalah orang-orang yang ketika dia punya kesulitan, orang-orang yang umumnya ya, ketika punya kesulitan dia akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah buat sendiri. Susah. Tapi ternyata orang yang saya lihat, yang saya temui yang punya pola 3 ini, ketika dia susah dia menjadi aneh, bertolak belakang. Ada terjadi saya langsung penting nih katanya. Kalau gitu, saya fokusnya harusnya berkah dan lain-lain. Saya punya satu analogi, boleh? Gelas. Coba teman-teman boleh pegang gelas? Ya, bayangkan. Pegang gelas. Punya gelas masing-masing ya. Tata yang di belakang ada gelasnya, coba diangkat. Iya. Kasih, oh ya itu gelasnya. Wah itu agak kristal gelasnya, bagus. Nah, gelas. Kalau kita isi air yang tertampung segimana? Seukuran gelas. Mungkin nggak kalau dikucuri air lebih banyak dari ukuran gelasnya ditampung sama gelas? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Air yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ibarat rezeki atau rezeki atau kemampuan yang Allah titipkan. Allah nggak mungkin nitipin sesuatu yang besar kepada orang-orang yang jadi gelas. Allah nggak mungkin ngasih rezeki yang luas yang kita kalau kita masih jadi gelas. Nah, orang-orang yang gelas adalah orang yang berpikir tentang dirinya sendiri. Orang yang berpikir kalau ada masalah saya harus dari saya dulu,
sekali nggak ada kebahagiaan. Baru saya tahu tentang konsep ini, bukan saya masih jadi gelas, tidak jadi seseorang yang pantas untuk dikucuri kembali makan. Maka itu bagaimana untuk menjadi orang yang pantas untuk diberikan kebaikan yang berlimpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah sebuah samudra, meluaskan hati, melapangkan hati. Karena kalau di samudra dikucuri dari istimewa itu terima benar. Bahkan yang kotor-kotor, air kotor melimpah masuk ke dalam samudra, sama samudranya dijernihkan. Ketika hati kita lapang, luas, jernih, bersih, ada orang ngomong apa, hal buruk seperti itu masuk ke dalam hati kita, sama kita netralisir. Ini di sini yang buruk masuk saya, supaya saya netralisir, supaya kamu berhenti ngomong. Gitu ya, sebenarnya. Maka muslimah yang hebat sekali lagi fokus pada 3 hal. Yang pertama, fokus tuh Allah. Kedua, ini. Fokus Allah ini apa? Yang assalamualaikum ya. Dan perlu digunakan kalau ada dibilangin atau diomongin sama orang. Dan fokus tuh media orang yang kenal dirinya, mulai berdirinya sebagai ekor yang luar biasa. Orang yang fokus tuh di ada orang-orang yang menjadi sebuah